Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, mungkin perlu saya sampaikan karena ini pertama kali di dalam bulan suci Ramadan saya datang ikut andil, ikut hadir di dalam menyelenggarakan khatmil Quran keliling Kediri, yang majelis ini sudah dimulai tahun 2008 semenjak saya masih belajar di Pasuruan di Al-Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Yang mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan fi afiyah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena saya baru melaksanakan ibadah umrah dan juga ziarah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ziarah kota Seribu Aulia, kota Tarim, bertemu berjumpa dengan guru mulia, laporan kepada beliau tentang dakwah yang diberikan, yang dititipkan kepada kami dan semua kawan-kawan menikah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus hadirnya Al-Fakir, juga para habaib keluarga dari Abna Al-Habib Mustafa dan juga Abna Habib Abdurrahman Ba'abud menikah, sekaligus menyambung silaturahim dengan pesantren dan keluarga seorang yang dahulu dekat dengan saya punya abah, yaitu almarhum Al-Maghfurlah Ramoki Haji Maftuh. Jadi kedatangan kami insya Allah termasuk dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min abarril bir ayyasil wudda abih. Nabi bersabda, termasuk kebajikan di atas kebajikan, termasuk albir, kebaktian di atas kebaktian seorang anak adalah ayyasil wudda abih, menyambung siapa yang dahulu sambung dengan bapaknya. Saya melihat bagaimana dahulu Sayyidul Walid Abah Al-Habib Mustafa yang beliau sekarang dalam keadaan sakit, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit beliau. Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dahulu dekat hubungan beliau dengan Romo Yai, begitu dekat. Masya Allah, mudah-mudahan silaturahim menikah betul-betul menjadikan kami sebagai anak-anak baik dari keluarga Pelem maupun keluarga Kodran menikah, jadi keluarga yang sambung, keluarga yang berbakti kepada mereka, dua orang tua mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ugi para santri santriwati yang saya muliakan, di bulan Ramadan yang mulia ini kawula panjenengan berusaha untuk mengagung-agungkannya, berusaha untuk menyadarkan diri kawula panjenengan bahwa inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kalau seandainya kawula panjenengan dibukakan oleh Allah hijab sehingga dapat menyaksikan apa yang Allah sedang berikan kepada kawula panjenengan yang beramal saleh di dalam bulan yang mulia ini, maka tentu sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawula panjenengan akan mengharapkan seluruh bulan yang Allah berikan kepada kawula panjenengan dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, kata Nabi Muhammad. Kalau seandainya manusia tahu
Apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, anugerah-anugerah yang Allah anugerahkan, yang Allah kucurkan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. La tamannau ayyakuna haulan kamilan, maka mereka pasti akan merasa, mereka pasti akan berharap bahwa seluruh bulan-bulan yang ada, yang kita jalani di atas dunia adalah bulan suci Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Pramila kawula panjenengan butuh untuk menyadarkan diri kawula panjenengan. Kita butuh menyadarkan bahwa kita sedang berada pada satu medan, berada pada satu kondisi, berada pada satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu kita harusnya memuliakannya. Kita tadi bersama-sama, makanya kula nyuwun datang kawula panjenengan sedanten. Ayo kita kompak, monggo kita semangat sambut ini. Tadi bagaimana Al Ustadz Alwi, Lukman Alwi menyampaikan qasidah-qasidahnya. Ya marhaban, ya Ramadan, kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ini menyadarkan bahwa kawula panjenengan di dalam bulan suci Ramadan hendaknya mengagungkan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah, dan berusaha menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna hurmah. Tiang niku kalau seandainya mampu mengagungkan bulan suci Ramadan, yang disabdakan, yang dikatakan oleh mereka para ulama, man qama bihurmati Ramadan, barang siapa orang mampu mendirikan kemuliaan bulan suci Ramadan, hafidhahullah min Ramadan ila Ramadan, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan suci Ramadan ini disampaikan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Allahumma dijaga oleh Allah, dipanjangkan usianya, dipertemukan, diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma. Bahkan ketika kawula panjenengan mampu memberikan penghormatan kepada bulan suci Ramadan, hak-hak kemuliaan bulan suci Ramadan kita penuhi di dalam bulan yang mulia ini. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh ulama, wa ballaghahu ma ballaghahu ahlal mahabbati wal irfan. Allah akan sampaikan kepada orang tersebut sebagaimana yang telah Allah sampaikan kepada orang-orang yang ahli mahabbah, yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal irfan, orang-orang yang memiliki sifat al-irfan, ma'rifah billah, yang kenal kepada Tuhannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Harapan kawula panjenengan begitu. Ulama mengatakan wa ma maknal hurmah, apa makna mengagungkan daripada bulan suci Ramadan itu? Imtithalul ma'murat, memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, walau wa ta'dhimuha walau mandubah. Memenuhi akan perintah-perintahipun Gusti Allah. Bukan hanya memenuhi perintahnya, akan tetapi mengagungkan, tidak menyembelihkan perintah Allah, walau mandubah, walaupun sifatnya adalah sunnah. Ini kalau kita tahu majelis ini wajib apa tidak? Tidak. Yang kita baca, yang kita lakukan wajib apa tidak? Tidak. Tapi kita yakini ini adalah sebuah kebaikan, ketaatan. Leres. Maka mengagungkan akan majelis yang semacam ini termasuk daripada memenuhi hak bulan suci Ramadan. Wajtinabun nawahi, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, wa ta'dhimuha. Bukan hanya menjauhi saja, tapi mengagungkan, menganggap ini sesuatu yang besar. Walau makruhah, walaupun sifatnya adalah makruh. Makruh ayo gak apa-apa, ini gak mengagungkan. Berusaha untuk tidak menjalankan kemakruhan. Kalaupun tidak bisa,
tidak menjadi dosa. Tapi yang menjadi penting bagi kawula panjenengan adalah tidak menyepelekan tersebut. Beberapa waktu yang lalu di Instagram, di TikTok, ya, kebetulan tim multimedia Jalsatul Itsnain, Mas Bagas dan juga kawan-kawan itu menghandle TikTok, Instagram, YouTube dan media sosial lainnya. Di situ saya dikasih kabar kemarin follower satu video hampir tembus 1 juta kata beliaunya. Ternyata dari banyaknya siapa yang melihat, maka banyak pula jenis orang-orang yang ada di dalamnya. Banyak komentar-komentar miring. Komentar-komentar apa? Miring ketika kita menyebutkan tentang sunnah berbuka apa? Puasa. Kita menyebutkan perkataan daripada para ulama tentang kesunahan ketika kawula panjenengan berbuka menika ada urutannya. Ulama menyebutkan famin rutabin fal bushri fat tamri zamzamin fama'in fahulwin thumma halwa lakal fitru. Dinadhamkan oleh ulama fikih, para fuqaha, bahwa ketika kawula panjenengan menika berbuka puasa, maka hendaknya dalam rangka mengikuti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan dan mengagungkannya, kawula panjenengan mengikuti cara, mengikuti arahan sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kawula panjenengan berbuka, walaupun dalam keadaan haus yang begitu luar biasa, kawula panjenengan mengambil kurma rutab, kurma basah. Dan diambil kurma itu secara witir. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan lain sebagainya. Fa'ilam yajid, kalau memang tidak ditemui, maka fabusrin, memakai kurma muda, kurma mentah, ya bukan kurma mentah tapi kurma kemampu. Ya di sini agak susah didapatkan. Kemudian kalau memang tidak ada, maka fatamrin, maka menggunakan apa? Kurma kering. Kalau memang tidak ada, maka zamzamin, menggunakan air apa? Zamzam. Kalau memang tidak ada air zamzam, dadak nang Mekah lek golek air zamzam, ngenteni wong mulih umroh lek arepe ngombe zamzam, maka famain, menggunakan air putih biasa. Kemudian setelah itu kalau memang tidak ada lagi, ya seadanya, onoe kolak ya kolak. Tapi kalau ada semangka, maka fahulwin, menggunakan makanan yang manis. Hulwin itu berbeda dengan halwa. Setelah hulwin, summa halwa, lakal fitru. Dengan itulah kamu membuka puasa. Apa perbedaan antara hulwin dan halwa? Hulwin itu sesuatu yang manis yang tersentuh api. Sesuatu yang manis yang tersentuh apa? Kalau tidak manis tersentuh api, bagaimana hukumnya, mak? Seperti banyu godokan. Ono tiyang niku komentar, bagaimana Pip? Saya itu banyu teng griya kula niku kudu digodhog. Maka saya tersentuh api. Lah ini pembahasannya yang manis. Ya, kalau seandainya itu bukan yang manis-manis, maka tidak masalah. Itu dihukumi seperti hukum air. Fahulwin, maka memakan manis-manis yang alami,
yang tidak tersentuh dengan api, semongko, kelengkeng, buah-buah yang lain semisal bisa. Ya, madu, ya. Kemudian setelah itu baru halwa. Setelah itu baru apa? Halwa. Halwa niku napa? Yang manis yang tersentuh dengan api, kolak, teh, malih, kopi dan lain sebagainya niku nggih. Itu urutannya. Lah, di dalam komentar orang-orang awam itu mereka mengatakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat. Lalu kenapa kok dibuat ribet ini agama katanya? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lek kula niku sak onoke nang ngarepku tak pangan, gedang goreng ono wis tak pangan, wis niku nikmat, untung-untungan beb kula niku ono sego, ono napa, ono gorengan wis gak golek liyane. Ya ora apa-apa, ora dosa. Sapa sing ngomong awakmu lek ngono terus mlebu neraka sapa? Tidak ada, nggih napa mboten para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Tapi ini mengenai bagaimana cinta kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana kawula panjen pengen untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Kawula panjen pengen memenuhi haknya bulan suci Ramadan, yaitu mengagungkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun sifatnya adalah sunnah. Kalau Anda bisa, kenapa tidak? Kadang-kadang kawula panjen genah disugi kurma ya pilih liyane kadang-kadang. Nggih napa mboten ngelak seret iki. Wis kurma tambah seret aku nggih. Mangan kurma dorong pakai air. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Loh, orang yang memiliki mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka mereka itu tidak akan mempertimbangkan tentang dirinya, tapi bagaimana nanti statusnya, apakah dekat dan jauh dengan Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, terakhir tentang bagaimana kawula panjenengan memuliakan akan sunnahnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salama, dan mendapatkan kecintaan kepada Nabi Agung Muhammad. Kita sekarang berada di dalam pondok pesantren yang di dalam pondok pesantren ini identik dengan Al-Qur'an. Dihatamkan berapa ribu kali di tempat ini. Dihatamkan berapa ribu kali. Bagaimana malaikat apal dalane bisa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dengan bayangan Kanjeng Nabi Muhammad dalam riwayat Ad-Dailami. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan bersabda, "Idza khatamal abdul Qur'an," ketika seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an, shalla alaihi inda khatmihi situna alaf malak. Dihatamkan Al-Qur'an pada saat itu 60.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang yang menghatamkan Al-Qur'an. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa makna solawat daripada malaikat? Mereka memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita semuanya. Kawula panjenengan datang dari rumah membawa tumpukan dosa yang tidak henti, kawula panjenengan tetap panen dosa itu, maka kita berharap tidak keluar dari majelis ini kecuali kawula panjenengan telah dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan majelis ini dan juga ampunan yang Allah berikan karena malaikat-malaikat yang dicintai oleh Allah yang memohonkan ampun kepada Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kawula panjenengan juga melaksanakan khatmil Quran, tabarukan penak tok niki. Niki para santri niki masyaallah ngatamne Al-Qur'an bendina ngeten, tapi wong-wong niki wong-wong majelis khatmil Quran niki golek penake tok. Mungkin hatam di dalam bulan suci Ramadan ini mungkin sekali dua kali. Mungkin sekali, kadang-kadang gak kemput, kadang-kadang nggih. Nggih napa to niki kata guyu-guyu jujur niki kita. Tapi golek penake, masyaallah Mas. Golek penake kersa tiap malam ganjil, bahkan nanti di Asyur Awakhir setiap malamnya hadir di Majlis Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, ora melu ngatamne, melu khatamane, masyaallah. Oleh dongane malaikat, oleh ampunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dipun ijabah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Qur'an merupakan tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kawula panjenengan semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pecinta Nabi Agung Muhammad, pecinta Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengagungkan daripada Al-Qur'an. Amin. Allahumma.
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niku dalam salah satu perkataannya, beliau niku pernah mengatakan, man arada ayyandura, barang siapa orang yang menginginkan melihat, mereka itu adalah orang-orang yang menghatamkan, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa kata beliau, fal yangdur, deloken dhisik, sampean teliti dhisik. Coba diteliti dahulu. Dawuhipun beliau, man ahabba ayya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa yang menginginkan dia tahu apakah dia itu posisinya sedang menjadi pecintanya Allah dan menjadi pecintanya Rasulullah Muhammad, walaupun dia tidak mengaku-ngaku menjadi pecinta Allah dan Rasulnya, tidak kembar-kembar menjadi pecinta Allah dan pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tok pengen roh statusnya wong niki sedang mencintai Allah ataukah dia sedang mencintai Rasul, atau sebaliknya. Fal yangdur, deloken dhisik. Napa kata ibn beliau? Fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kalau orang itu memang cinta kepada Al-Qur'an, maka orang itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan yang cinta kepada Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan ja'alanallahu wa iyyakum minal muhibbin. Dijadikan kaula panjenengan semua menjadi pecintanya Nabi Agung Muhammad, pecinta Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pengakuan kita bukan hanya sekedar pengakuan, mudah-mudahan estu dipun restoni kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saya mewakili daripada ashab, daripada semua panitia penyelenggara Khatmil Quran keliling Kediri, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengasuh Pondok Pesantren Muratil Quran dan juga semua al-muhtammin yang ikut andil di dalam terselenggaranya acara ini. Kami aturkan terima kasih banyak dan kami memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan yang terjadi ketika menyelenggarakan acara menika. Saya mewakili semua dari Dewan Syuro, Dewan Guru dan juga seluruh para pengurus, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tahun demi tahun, saat demi saat kita selalu diperjumpakan di majlis-majlis kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada segenap para pengurus pengurus Majlis Khatmil Quran keliling Kediri dari semua divisi yang ada. Saya ucapkan terima kasih, barakallahu fikum. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah setiap langkah dakwahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu hal yang membakar, menghapus daripada amal-amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.